Firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan sekali kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ini ibadah yang ketiga. Selamat siang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus semakin luar biasa, semakin on fire. Tadi Pak Dodi bilang, Pak, sudah banyak yang pulang kampung kayaknya nih. Iya, saya lihat memang ada bangku-bangku yang kosong ya. Tadi yang ibadah kedua lumayan agak penuh. Dan kita terus berdoa mereka, saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan, Tuhan juga sertai mereka, Tuhan berkati mereka. Di ibadah yang kedua, tadi Tuhan lawat dengan dahsyat, Tuhan berikan tema yang sungguh luar biasa, yaitu menggenapi kehendak Tuhan, ya panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ibadah yang ketiga ini, Roh Kudus ingatkan kita bahwa kita sedang ada di daerah Pentakosta yang ketiga, di mana mujizat Tuhan pasti terjadi. Walaupun di tengah goncangan yang terjadi, mujizat Tuhan tetap terjadi. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, siapa yang rindu dalam hidupmu kita tetap berjalan dalam mujizat Tuhan? Amin. Apapun yang terjadi, goncangan yang terjadi, proses yang kita alami, kita akan tetap melihat jalan keluar bersama dengan Tuhan. Mujizat yang terbesar dan terakhir sedang terjadi atas Indonesia. Peran Indonesia bagi bangsa-bangsa, from east to west and back to Jerusalem. Dan ini akan segera digenapi. Ada lawatan Tuhan yang terjadi atas Indonesia. Kita terus berdoa, Indonesia aman, damai. Amin. Kita harus lepaskan, damailah Indonesiaku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berjalan dalam mujizat Tuhan, ini ternyata ada satu hal yang gereja Tuhan harus pahami. Ya, tema yang saya bawakan siang hari ini yaitu iman yang menyelamatkan. Ya, iman yang menyelamatkan setiap kita agar kita tetap berjalan dalam mujizat Tuhan. Mari, yuk kita bersama-sama buka kitab Markus pasal 10. Kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saya percaya saudara sudah sering membaca kisah ini, saudara sudah sering mendengar kisah ini. Tapi biarlah pagi hari ini kita kembali merenungkan bagaimana Yesus Tuhan kita menyembuhkan seorang yang buta. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Yuk kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras sehingga iman kita timbul. Puji Tuhan. 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga berhentilah ia, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah di mana Yesus menyembuhkan Bartimeus, anak Timeus. Ya, Alkitab mencatat bahwa Bartimeus ini adalah seorang buta dan dia adalah seorang pengemis. Kasihan sekali Bartimeus ini, saudara. Kalau kita melihat dalam kitab Alkitab kita menceritakan bagaimana tokoh-tokoh, ya para rasul, nabi-nabi sebelum di perjanjian lama, dan juga raja-raja. Kalau saudara baca kitab Raja-Raja Tawari, mengisahkan Raja Daud. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mendapatkan satu impresi bahwa ternyata Bartimeus juga dicatat dalam kitab suci. Siapa dia? Dia adalah seorang pengemis. Dia adalah seorang buta yang tidak mempunyai pengharapan. Yang boleh dikatakan
terhilang. Tiap hari hanya duduk, meminta-minta. Tapi dicatat dalam kitab suci. Saudara, saya mendapat satu impresi dan saya katakan, Tuhan, Engkau baik. Yang dicatat bukan hanya tokoh-tokoh, bukan hanya raja-raja, bukan hanya nabi-nabi, bukan hal-hal yang spektakuler, tetapi Bartimeus juga dicatat. Artinya, Tuhan tidak pandang bulu. Saudara dan saya, siapapun kita, Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Amin. Dia sayang kepada saudara dan saya. Dia sayang kepada kita semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun kondisi kita, ingat, Yesus sayang sama kita. Amin. Ada pribadi yang mengasihi kita. Ada pribadi yang begitu peduli dengan kita. Walaupun mungkin kita merasa, Tuhan sepertinya kok meninggalkan. Tuhan kok kayaknya gak peduli keadaan saya seperti ini. Saudara, apa yang dialami Bartimeus, ini merupakan satu kisah bahwa Yesus sangat peduli dengan siapapun juga bagi mereka yang minta tolong kepadanya. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Ini mujizat yang terjadi dalam kehidupan Bartimeus. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat bukan berarti hal-hal spektakuler yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita. Bukan itu, saudara. Kalau hari ini, saudara dan saya kita bisa beribadah dalam hadirat Tuhan dan kita berjumpa dengan Tuhan, itu adalah mujizat dalam hidup kita. Amin. Buat saya, saudara, mujizat yang terbesar adalah saat Yesus memanggil saya untuk menjadi seorang hamba dan saya berjumpa dengan pribadinya. Seperti Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana dengan kondisi saudara? Apa motivasi saudara pada saat saudara datang ke gereja berjumpa dengan Tuhan Yesus? Itulah motivasi yang sangat murni yang Tuhan rindukan. Kita datang ke gereja bukan mengejar sesuatu hal yang spektakuler, tetapi kita ke gereja, kita beribadah adalah kita berjumpa dengan pribadinya. Amin. Pada saat berjumpa dengan pribadi seperti Bartimeus berjumpa dengan pribadi Yesus, maka hal-hal yang spektakuler pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Kita bersyukur bahwa kita ada di era Pentakosta yang baru. Pentakosta yang ketiga sedang terjadi hari-hari ini. Kita percaya Indonesia sedang dilawat Tuhan dengan dahsyat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Bartimeus ini adalah seorang yang mengalami penderitaan. Secara jasmani dia cacat, dia buta. Secara status sosial dia adalah seorang pengemis. Apa sih yang bisa diharapkan dari seorang pengemis? Status sosialnya nggak jelas, saudara. Mungkin banyak orang yang lewat lalu lalang dia mungkin banyak yang ignore, banyak yang nggak peduli dengan dia gitu, saudara ya. Nah, secara rohani dia juga menderita karena apa? Karena dia tidak mendapatkan keselamatan sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak mempunyai pengharapan dalam hidup ini. Sepertinya hidup ini yang dia jalani ya seperti biasa saja. Duduk di pinggir jalan, tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan, hidup menderita. Itu yang dialami Bartimeus, saudara yang kasih Tuhan. Ya, dia miskin, dia tunawisma, dia cacat, dia tidak menerima keselamatan. Dan puji nama Tuhan, ketika didengar bahwa Yesus jalan di dekat dia, artinya dia mendengar ada pribadi Yesus. Dia buta, saudara, tapi dia bisa mendengar. Ada rame-rame, apaan? Ada apa? Woi bro, ada apa bro? Ada Yesus yang mau lewat. Ada Yesus yang mau lewat. Dan dia katakan, walaupun aku gak melihat, tapi aku berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jesus, thou son of God, have mercy on me. Kasihanilah aku ya Tuhan. Saudara, saya percaya apa yang menjadi groaning prayer yang keluar dari hati Bartimeus itu menggerakkan Tuhan untuk berhenti. Apa yang keluar dari hatimu dalam doamu kepada Tuhan, itu yang membuat kuasa Tuhan turun, mujizat Tuhan terjadi, kekuatan supranatural Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Jangan engkau melihat masalahnya. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya penderitaan masing-masing. Tetapi jangan lihat itu, pandang Yesus yang sanggup
menyelamatkan. Pandang Dia yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kita, yang sanggup memberikan terobosan. Mungkin selama ini pintu-pintu Tuhan sepertinya tertutup dah di hadapanmu, tapi pada saat engkau berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, maka pintu mujizat dibukakan. Amin. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Bartimeus ini berharap akan anugerah Tuhan. Jadi pada saat Yesus lewat, dia berteriak seperti itu. Ini menandakan bahwa Bartimeus ini mempunyai satu respon yang sangat baik mengenai kehadiran Yesus dengan imannya. Dia tidak melihat, tapi kok dia percaya bahwa itu yang lewat Yesus. Bagaimana dia percaya, saudara? Mengapa dia percaya? Ya Pak, karena dia berteriak. Ya, apa yang menyebabkan dia berteriak seperti itu? Dia nggak lihat Yesus. Saudara, seringkali kita tidak melihat Tuhan. Saudara, dia hadir di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Sebab dia Allah yang maha hadir. Amin, saudara. Pada saat kita berseru kepada namanya, maka dia mendengar setiap ceritan hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena Bartimeus mempunyai iman. Dan iman itu yang menyelamatkan dia. Saya ambil satu contoh. Pak Dodi bisa bantu saya, Pak? Ini contoh ya, saudara, ilustrasi. Pak Dodi, kita baru kenal kan, Pak ya? Iya. Bapak percaya nggak kalau saya seorang hamba Tuhan? Percaya, Pak. Percaya ya? Bapak percaya nggak kalau saya seorang pengkhotbah? Percaya, Pak. Percaya ya? Pak, boleh tanya, kenapa Bapak percaya sama saya? Sudah dengar nama Bapak dari teman-teman. Pak Dodi ini sudah dengar nama saya. Oh, Bapak dari itu seorang pengkhotbah. Iya. Iya. Oke. Pak, sekarang coba tutup mata Bapak. Tutup, Pak. Ya. Oke. Saya akan coba Bapak buka tangan Bapak. Saya akan memberikan sesuatu. Ya. Jangan ngintip ya, Pak ya. Saya akan memberikan sesuatu yang Bapak tidak tahu. Ya. Tapi saya percaya dia pasti bisa menjawabnya. Walaupun dia tidak melihat. Ya, coba. Tutup matanya. Sudah tertutup ya, saudara ya. Ya, matanya tertutup dan saya akan meletakkan ini dan nanti Pak Dodi jawab, apa yang saya letakkan di tangan Bapak? Dipegang dulu, Pak. Tidak apa. Tapi jangan dibawa pulang, Pak. Apa, Pak? Sapu tangan, Pak. Yakin, Pak? Iya. Bapak nggak lihat tuh, Pak? Iya, Pak. Ini udah Bapak nggak ngintip, kan? Enggak, Pak. Yakin ya? Yakin, Coba Pak. Bapak lihat sekarang. Benar sapu tangan, saudara. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, satu ilustrasi, sebagai manusia kita mempunyai yang namanya panca indera, betul? Panca indera kita melihat, mendengar, mencium, ada bau masakan, tahu nih, ini pete lagi digoreng ini, ya. Terus mendengar, tadi barusan ada pintu, ya, yang tertutup. Walaupun kita tutup mata, kita tahu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, iman itu seperti indera, panca indera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi seringkali panca indera ini kita tidak gunakan dalam kehidupan ini. Padahal Tuhan Yesus dengan begitu jelas bahwa Dia hadir, Dia menyertai kita walaupun dalam kesesakan sekalipun. Amin, saudara kasih Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kau belum melihat jalan keluar, tetapi percayalah dengan imanmu bahwa suatu saat engkau akan melihat mujizat dinyatakan dalam kehidupanmu. Amin, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara tutup mata dan tiba-tiba ada seseorang yang menyeduh kopi, secangkir kopi, dan aroma kopi itu keluar, waktu saudara ditanya, kamu mencium sesuatu? Iya. Wangi apa? Kopi. Kok dia tahu? Karena dia menggunakan penciumannya untuk mencium aroma itu, bahwa itu kopi. Walaupun dia tutup mata. Dan itu sah. Ya, seperti tadi Pak Dodi. Saya kasih sapu tangan, walaupun dia belum pernah lihat sapu tangan saya, saudara, dia tahu itu sapu tangan. Karena dia tahu, dia bisa meraba.
Ini sapu tangan. Sah nggak saudara? Sah kan? Benar kan sapu tangan? Ya, seperti itulah iman. Mungkin hari ini engkau tidak melihat, tapi biarlah engkau mendengar siang hari ini. Ada seorang kisah, seorang Bartimeus yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah siang hari ini gunakan imanmu untuk mendengar bahwa Yesus senantiasa menyertai. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Nah, itu iman. Nah, saudara yang kasih Tuhan, respon kita akan sangat menentukan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu sering-sering baca firman, saudara. Supaya iman kita timbul. Ikuti gemar, baca Alkitab setiap hari, supaya iman kita timbul. Dan kita mengerti bahwa ada Yesus yang peduli dengan setiap kita. Nah saudara, seringkali banyak anak-anak Tuhan yang gak mau dengar sama Tuhan. Ya makanya seringkali dalam kehidupanmu, engkau jalan ya dengan mata yang tertutup, dan mungkin pada saat engkau ada di dalam perjalanan, engkau nabrak tembok. Dalam saat perjalanan kehidupanmu, engkau menabrak sesuatu. Karena kenapa? Karena mata rohani kita tertutup. Mata kita tertutup sehingga kita tidak bisa melihat jalan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, ketika engkau sampai di persimpangan, biasanya Tuhan baru mau ngomong. Pada saat engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang ada di persimpangan jalan. Biasanya Tuhan baru mau ngomong. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kamu tanya sama aku? Dan biarlah hari-hari ini mata kita tetap tertuju kepada Dia. Amin. Dia yang hendak menunjukkan jalan, Dia yang hendak menuntun setiap kita. Jalan-jalan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu jalan mana yang terbaik dalam kehidupan kita, bagi kita pribadi, bagi keluarga kita. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, maka kita tahu bahwa tuntunan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Nah, seringkali mungkin Tuhan gak mau ngomong karena pada saat Tuhan mau ngomong, engkau terlalu sibuk. Mungkin pada saat Tuhan baru mau ngomong, enggak peduli. Nah saudara, mari siapkan waktu dalam kehidupanmu. Di jam doamu, nantikan Dia. Amin. Masih suka berdoa? Amin. Masih ada jam doamu di rumah tanggamu. Dalam jam doamu, nantikan Dia. Nantikan Dia. Dia hendak berbicara sesuatu buat kehidupan kita. Amin saudara. Nah, seringkali pada saat Tuhan mau ngomong, kitanya yang terlalu bawel. Kitanya yang sering ngomel-ngomel. Kitanya yang sering bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Itu sebabnya pada saat Tuhan mau ngomong, gak jadi saudara. Baru mau ngomong, gak jadi. Pada saat waktu kita ada di dalam jam doa kita, disitulah tempat di mana Tuhan hendak berbicara dalam hati nurani kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu siapkan waktu dalam hidupmu, ya, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh belas kasihan. Dan selanjutnya dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus sangat peduli bagi mereka yang menderita. Yesus sangat peduli bagi mereka yang sengsara. Contohnya Bartimeus. Mari kita lihat lagi ayatnya, saudara. Di ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi banyak orang menegurnya supaya ia diam. Banyak yang bilang, jangan berisik. Jangan berisik. Diam, kamu diam. Ini Yesus mau lewat. Seringkali dalam kehidupan kita, pada saat kita berjalan mengiring Tuhan Yesus, kita mau maju, ada banyak orang-orang justru yang menghambat kita. Ada banyak kesibukan-kesibukan. Ada banyak masalah-masalah yang menghambat perjalanan kerohanian kita untuk maju di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, jangan berisik. Banyak orang bilang, katakan kamu gak layak. Saudara dengar, apa yang dilakukan Bartimeus ketika banyak orang menegur dia untuk dia diam. Dikatakan, namun semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Have mercy on me.
Saudara, groaning prayer yang kedua, dengan statement yang sama, keluar dari hati Bartimius. Saudara, artinya, dalam masalah, dalam pergumulan kita, waktu ada orang-orang yang seperti yang menghambat kita, Tuhan katakan, tetap berdoa. Tetap berdoa. Lakukan groaning prayer dari hatimu, dan berserulah kepada Dia. Seperti Bartimius berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lebih keras lagi, dikatakan lebih keras lagi. Dan apa yang terjadi, saudara, di ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Haleluya. Di sini Yesus merespon satu hal yang sangat baik. Panggil dia. Panggil dia. Panggil dia. Panggil anakku ini. Artinya apa? Yesus mau mengatakan sesuatu kepada Bartimius. Yesus mau peduli dengan Bartimius. Karena apa? Karena teriakan Bartimius yang keluar dari hatinya. Dengan imannya dia berteriak. Panggil dia. Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara garis bawahi, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat kita merespon itu, Tuhan mau engkau kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu. Dalam pergumulanmu, dalam masalahmu, Tuhan katakan kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu. Saudara, di tengah kondisi goncangan yang terjadi hari-hari ini, saudara, tidak ada hal lain yang kita bisa lakukan kecuali perkuat iman kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Perkuat iman kita. Kuatkan imanmu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara yang kasih Tuhan, berdiri artinya saudara harus merespon dengan antusias. Seorang pengemis yang buta, yang hanya duduk-duduk di pinggir jalan, pada saat murid itu katakan, bangunlah, ia memanggil engkau. Berdirilah, maka dia berdiri. Artinya dia merespon panggilan Tuhan. Ada satu respon yang baik yang Bartimius lakukan pada saat Tuhan memanggil dia. Selanjutnya dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya. Artinya apa, saudara? Jubah berbicara mengenai pribadi seseorang. Saya sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, saya khotbah, saya pakai jas. Artinya ini jubah saya. Ini jubah saya. Menunjukkan siapa saya. Ya. Pada zaman dahulu juga seperti itu, saudara. Jubah ini menunjukkan karakter, kriteria, status sosial masing-masing orang. Ya. Jubah berbicara mengenai kehidupan yang lama. Karena kenapa? Karena jubah ini itu selalu dikenakan sama Bartimius. Untuk menutupi panas, untuk menutupi debu, untuk menutupi angin pada saat dia sedang duduk. Karena dia buta, dia tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Jubah ini justru yang menutupi dia, menutupi kelemahan dia. Jubah berbicara mengenai kehidupan yang melekat dalam pribadi seseorang. Dikatakan ia menanggalkan jubahnya. Kenapa dia harus menanggalkan jubahnya, saudara? Alkitab mencatat, dia harus menanggalkan jubahnya. Artinya dia harus menanggalkan manusia lamanya pada saat dia berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Seringkali pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita masih memakai manusia lama kita. Hati kita belum hati yang baru. Tuhan mau pada saat dia memanggil kita, pada saat engkau berseru dan dia merespon, berdirilah, mari maju, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya tanggalkan manusia lama kita, manusia yang penuh dosa, tanggalkan kelemahan kita. Kita menuju kepada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Lalu ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, dia pergi artinya dia melangkah dengan imannya. Dia melangkah dengan imannya, dia mendapatkan Yesus. Artinya, saya percaya saya bisa melukiskan pada saat dia berdiri di hadapan Tuhan Yesus,
dia bukan hanya berdiri, pasti dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia menanggalkan jubahnya, dia berjalan dengan imannya menuju kepada Tuhan Yesus, dan dia tersungkur. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Lalu dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, siang hari ini Tuhan tanya sama kita, apa yang engkau kehendaki supaya Tuhan perbuat dalam kehidupanmu? Apa yang engkau inginkan pada saat engkau datang, pada saat engkau beribadah? Apa yang engkau inginkan dari Tuhan? Bartimius katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia tidak minta berkat Tuhan. Dia tidak meminta spektakuler, mujizat yang spektakuler. Aku ingin jadi kaya, Tuhan. Aku ingin terkenal jadi pengusaha. Enggak, saudara. Yang dia minta justru sesuai dengan kebutuhan dia. Keinginan hati dia, dia hanya ingin melihat. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih melihat. Amin. Bartimius, dia buta. Kerinduan dia tuh gak muluk-muluk, saudara. Dia cuma pengen lihat, Tuhan, aku hanya ingin melihat. Gak lebih dari itu, aku hanya ingin melihat. Saudara, satu permintaan yang didasari oleh iman dia, yang memang Tuhan tahu kebutuhan dia. Maka Tuhan jawab, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang kasih Tuhan, yang menyelamatkan dia siapa? Imannya. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia disalibkan supaya setiap kita yang berdosa mendapatkan keselamatan. Bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan? Tuhan sudah berinisiatif. Dia merelakan segala sesuatunya. Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dia mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Lalu bagaimana kita bisa merespon itu? Adalah dengan iman kita. Amin. Oleh sebab itu, perkuat imanmu. Tetap percaya kepada Yesus. Tetap percaya kepada mujizatnya. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, saudara. Satu happy ending yang terjadi dalam kehidupan Bartimius. Seumur-umur dia tidak pernah memikirkan untuk bisa melihat. 2000 tahun yang lalu, saudara, untuk seorang buta bisa melihat itu tidak mungkin. Apalagi kalau butanya itu sejak lahir. Sulit sekali. Tetapi bagaimana hari itu adalah hari perjumpaan Bartimius dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan, yang dia mendapatkan mujizat dari Tuhan karena satu perjumpaan dengan pribadi Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari ini, seberapa engkau rindu bertemu dengan Tuhan Yesus? Itulah takaran seberapa mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Saudara merindu hidup dalam mujizat Tuhan, rindukan dia senantiasa dalam kehidupanmu. Maka engkau akan melihat mujizat yang luar biasa yang terjadi seperti Bartimius. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, jangan pernah berhenti berdoa. Kadangkala tantangan menghalangi, justru itu yang menghalangi kita dalam perjalanan iman kita. Tuhan katakan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah mundur dari jam doamu. Karena engkau belum melihat mujizat. Sampai engkau mendapatkan sesuatu. Sampai engkau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Jangan mundur. Terus berdoa sampai Yesus mendengar panggilan. Dalam setiap doamu. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah. Engkau diberkati bukan karena mujizat. Tetapi mujizat ada karena engkau, saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati dan disertai Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara, satu kali di musim kekeringan di Perjanjian Lama, dalam kisah Perjanjian Lama, Ishak menggali sumur. Ya, pada saat itu musim kekeringan, Ishak menggali sumur karena dia membutuhkan air.
untuk minum, karena kita tahu di padang itu air adalah sangat-sangat satu hal yang sangat dibutuhkan ya oleh kehidupan manusia. Dan pada saat itu dia menggali sumur. Pada saat dia menggali sumur itu, keluarlah air. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada saat sumur digali, keluar airnya, maka ada orang-orang di sekitarnya yang mengklaim bahwa itu adalah sumur mereka. Padahal dia tahu itu adalah sumur warisan Bapak Abraham. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ishak ini enggak mau ribut. Ya sudah, enggak apa-apa, kamu ambil aja. Lalu Tuhan suruh dia gali lagi sumur yang kedua. Dia gali lagi sumur yang kedua, dan sumur itu mengeluarkan air. Terjadi mujizat. Yang pertama terjadi mujizat, yang kedua terjadi juga mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Ribut lagi, saudara. Orang-orang di sekitarnya mengklaim juga bahwa sumur itu adalah warisan dari mereka. Ya, kita tahu sumur yang pertama bernama Esek. Sumur yang kedua yang dia gali bernama Sitna. Dan akhirnya dia gali lagi sumur yang ketiga. Dan di situ keluar air yang membual-bual. Dan tidak ada orang yang mengklaim. Dan di situ dia bisa menggunakan sumur dengan air yang membual-bual itu. Dan dinamakan tempat itu Rehobot. Saudara yang kasih Tuhan. Artinya dimanapun Ishak menggali sumur, keluar air. Dimanapun dia menggali sumur, keluar mujizat. Terjadi mujizat dalam hidupnya. Saudara, mau terima mujizat? Percayalah. Percayalah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan kita diberkati Tuhan. Maka mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Haleluya. Air ada bukan karena orang lain. Air ada karena Ishak adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dia disertai, diberkati, dan tangan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dia. Saudara yang kasih Tuhan, keinginan Bartimeus untuk sembuh adalah satu kunci kesembuhannya. Dia begitu ingin sembuh. Keinginan dia hanya untuk sembuh. Dia tidak ada yang lain. Dan pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kesembuhan, keinginan itu justru yang menjadi kunci kesembuhannya. Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tetap mengucap syukur. Dalam doamu, dalam permohonanmu, ucapkanlah syukur senantiasa. Amin. Saya undang pemuji penyembah Tuhan.